Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya akan membahas makalah hukum ketenagakerjaan, tapi sebelum itu perkenalkan saya dengan nama Gamatri Sucianda Supu dengan akhiran NIM 537. Di sini saya akan membahas objek, sifat, hakikat, dan sumber hukum ketenagakerjaan. Baik, selanjutnya saya masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang. Hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja, serta jaminan terciptanya hubungan industrial yang adil dan harmonis. Perkembangan dunia kerja yang dinamis menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek fundamental dalam hukum ketenagakerjaan. Objek hukum ketenagakerjaan mencakup sebagai elemen penting seperti perjanjian kerja, kondisi kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Sifatnya yang khas sebagai hukum sosial membuatnya berbeda dari cabang hukum lainnya, karena lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Hakikat hukum ketenagakerjaan terletak pada upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja melalui regulasi yang berpihak pada perlindungan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, sumber hukum ketenagakerjaan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, serta kebiasaan dan jurisprudensi yang berkembang dalam praktik hubungan industrial. Dalam mempertimbangkan pentingnya pemahaman terhadap objek, sifat, hakikat, dan sumber hukum ketenagakerjaan, jadi saya akan menyusun ini sebagai bentuk kajian akademi untuk memperkaya wawasan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Lanjut, masuk pada bab 2, pembahasan A. Objek hukum ketenagakerjaan. Objek dalam hukum ketenagakerjaan merupakan elemen fundamental yang menjadi titik fokus pengaturan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Secara umum, objek hukum ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja, mulai dari proses perekrutan, pelaksanaan, dan pekerjaan, hingga pemutusan hubungan kerja. Hubungan kerja ini lahir dari perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan menjadi dasar bagi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, perjanjian kerja menjadi salah satu objek utama dalam hukum ketenagakerjaan, karena di dalamnya tercantum ketentuan mengenai jenis pekerjaan, upah, waktu kerja, jaminan sosial, dan serta perlindungan terhadap pekerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur mengenai kondisi kerja yang layak, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, cuti, dan hak maternitas yang semuanya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Objek lainnya adalah perlindungan hukum terhadap pekerja, terutama dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Dalam konteks ini, hukum ketenagakerjaan menyediakan mekanisme penyelesaian seperti mediasi konsiliasi, dan arbitrase, serta pengadilan hubungan industrial sebagai forum penyelesaian akhir. Serikat pekerja dan organisasi buruh juga termasuk dalam objek hukum ketenagakerjaan, karena keberadaannya berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan menjadi mitra dalam perundingan kolektif dengan pengusaha. Tak kalah penting, hukum ketenagakerjaan juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum melalui sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan seperti pelanggaran upah minimum, kerja paksa, atau diskriminasi di tempat kerja. Dengan demikian, objek hukum ketenagakerjaan tidak hanya bersifat normatif dan kontraktual, tetapi juga sosial dan protektif. Ia berfungsi sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pengusaha dan hak-hak dasar pekerja. Dalam era globalisasi dan perkembangan,
Ekonomi perkembangan teknologi, objek hukum ketenagakerjaan juga semakin kompleks, mencakup isu-isu baru seperti kerja digital, fleksibilitas kerja, dan perlindungan terhadap pekerja informal. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap objek hukum ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam merancang kebijakan. Nah, kita masuk pada bagian B, sifat hukum ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan dalam konteks hubungan industrial memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari cabang hukum lainnya. Hukum ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosial dan protektif, karena bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pengusaha dan perlindungan hak-hak pekerja. Dalam hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai alat untuk mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari interaksi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Atau secara lebih rinci, sifat hukum ketenagakerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sifat protektif, yaitu melindungi pihak yang lemah. Hukum ketenagakerjaan dirancang untuk melindungi tenaga kerja sebagai pihak yang secara ekonomi dan posisi tawar sering kali lebih lemah dibandingkan pengusaha. Perlindungan ini mencakup hak atas upaya yang layak, waktu kerja yang manusiawi, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kedua, imperatif dan semi-imperatif. Banyak ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif, artinya wajib dipatuhi dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian kerja. Namun, ada juga ketentuan yang bersifat semi-imperatif yang dapat diubah melalui kesepakatan selama tidak merugikan pekerja. Dan yang ketiga, sifat sosial dan keadilan. Hukum ketenagakerjaan mengandung nilai-nilai sosial karena bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam hubungan kerja. Jadi tidak semata-mata mengatur hubungan kontraktual, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan yang keempat, sifat dinamis dan responsif, yaitu karena dunia kerja terus berkembang, hukum ketenagakerjaan bersifat dinamis dan harus mampu merespon perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Misalnya, munculnya jenis pekerjaan baru seperti gig ekonomi dan kerja digital menuntut adaptasi regulasi. Dan yang terakhir, 5. Dan yang kelima ini sifat tripartit dalam hubungan industrial. Dan yang terakhir, sifat tripartit dalam hubungan industrial. Dalam konteks hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan melibatkan 3 pihak utama, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ketiganya memiliki peran dalam membentuk kebijakan, menyelesaikan konflik, dan menjaga stabilitas hubungan kerja. Dengan sifat-sifat tersebut, hukum ketenagakerjaan menjadi instrumen penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga menjadi jembatan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia kerja. Selanjutnya, bagian C, hakikat hukum ketenagakerjaan. Hakikat hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari sistem hukum nasional terletak pada fungsinya sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam kerangka hubungan industrial. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kontraktual antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara ekonomi. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat protektif dan sosial. Ia dirancang untuk melindungi tenaga kerja sebagai pihak yang seringkali memiliki posisi tawar yang lebih lemah, mengatur upah minimum, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Hakikat hukum ketenagakerjaan juga tercermin dalam pendekatan tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai 3 pilar utama dalam pembentukan kebijakan dan penyelesaian konflik ketenagakerjaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan bukanlah hukum yang bersifat individual semata, melainkan hukum yang bersifat kolektif dan partisipatif. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga bersifat dinamis karena harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
termasuk perubahan teknologi, pola kerja, dan tantangan globalisasi. Dengan hakikatnya yang demikian, hukum ketenagakerjaan menjadi bagian integral dan dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Ia bukan hanya sekedar kumpulan norma hukum, tetapi juga cerminan dari komitmen negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara di bidang ketenagakerjaan. Lanjut pada bagian D. Sumber hukum ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia terdiri dari berbagai bentuk peraturan dan norma yang menjadi dasar pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Yang pertama, peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama yang mengikat secara nasional. Contohnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan menteri yang mengatur teknis pelaksanaan ketenagakerjaan seperti upah minimum, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Yang kedua, ada perjanjian kerja, kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang memuat hak dan kewajiban masing-masing, terdiri dari perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dan pengusaha. Dan ketiga, konvensi dan perjanjian internasional. Indonesia sebagai anggota International Labour Organization ILO telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang menjadi bagian dari hukum nasional, seperti yang pertama, Konvensi tentang Kebebasan Berserikat, dan yang kedua, Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, dan yang ketiga, Konvensi tentang Perlindungan Anak dan Pekerja Migran. Dan yang keempat, ada jurisprudensi, putusan pengadilan khususnya dari Pengadilan Hubungan Industrial yang menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa di masa depan. Dan yang kelima, kebiasaan dan praktik industri, praktik yang telah berlangsung lama dan diterima oleh kedua belah pihak dalam dunia kerja selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Dan yang keenam, ada kode etik dan peraturan internal perusahaan, yaitu aturan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengatur perilaku kerja, disiplin, dan tata tertib di lingkungan kerja. Kita masuk pada bab terakhir, yaitu bab penutup. Sini kesimpulannya adalah hukum ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi untuk mengatur dan melindungi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Melalui pembahasan mengenai objek, sifat, hakikat, dan sumber hukumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat protektif, sosial, dan dinamis. Objek hukum ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek hubungan kerja, mulai dari perjanjian kerja, pelaksanaan hak dan kewajiban, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sifat hukum ketenagakerjaan yang imperatif dan protektif menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sebagai pihak yang rentan dalam hubungan kerja. Hakikatnya, sebagai instrumen keadilan sosial, menegaskan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan teknis, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat beragam, mulai dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, konvensi internasional, jurisprudensi, hingga kebiasaan dan praktik industri. Keberagaman ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan bersifat kompleks dan multidimensi serta menuntut pemahaman yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap objek, sifat, hakikat, dan sumber hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Nah, itulah pembahasan saya mengenai objek, sifat, hakikat, dan sumber hukum ketenagakerjaan. Baik, saya Gamatri Supu undur diri. Sampai jumpa.